Kalau Anda kurang bahagia, berarti ada yang salah cara Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dalam salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, saya menyapa dulu ya dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah hadir. Buat yang sudah bolak-balik di channel ini, terima kasih sudah hadir. Dan buat yang baru buka channel ini, selamat menyimak. Semoga teman-teman betah ya di channel ini. Oke, di kali ini saya akan sharing tentang bab 3 ya dari buku Psikologi Positif. Bab 3 ini lebih berfokus pada faktor-faktor utama yang mempengaruhi kebahagiaan. Nah, sebelumnya di bab kedua itu kan sudah disampaikan tentang filosofi kebahagiaan itu apa, terus definisi bahagia menurut para tokoh, para pakar. Nah, kalau di bab 3 lebih kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan. Berdasarkan penelitian ekstensif yang dilakukan oleh Seligman, Peterson, dan Lyubomirsky 2005, ditemukan ada 3 faktor yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Faktor yang pertama adalah faktor bawaan atau yang disebut dengan faktor genetik. Faktor yang kedua itu faktor lingkungan atau circumstances. Dan yang ketiga adalah faktor pilihan atau yang disebut dengan voluntary activity. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, tonton terus video saya. Next, number 1, set strength adalah batasan-batasan kebahagiaan yang ditentukan oleh bawaan genetik kita. Sebagaimana banyak kecenderungan tubuh kita untuk menjadi sehat atau sakit, baik itu sakit fisik ataupun sakit mental, sebagian ditentukan secara genetik. Banyak sifat yang membentuk kepribadian kita sebagian juga ditentukan secara genetik. Nah, salah satu contoh misalkan ada orang yang membutuhkan stimulus sosial yang tinggi, ini untuk pribadi-pribadi yang ekstrovert. Sementara ada juga yang orang-orang yang membutuhkan sedikit saja stimulus sosial, ini untuk pribadi-pribadi yang introvert. Nah, kedua jenis sifat ini sangat berbeda. Nah, ternyata lebih banyak ditentukan oleh genetik. Contoh lain misalkan, ada orang yang selalu membutuhkan stimulus canda tawa supaya hidupnya tidak terasa kering. Tapi ada pula orang yang hanya membutuhkan sedikit canda tawa. Nah, dosis canda tawa sebelum dia muak. Hal-hal inilah juga agaknya ditentukan oleh faktor-faktor genetik. Lalu beberapa hal yang sering kali diduga akan berdampak menaikkan atau menurunkan kebahagiaan, tetapi ternyata tidak berdampak. Nah, ini ada beberapa penelitian. Yang pertama, penelitian pada para pemenang utama lotre. Nah, di awal kemenangan mereka skor kebahagiaan mereka meningkat sangat tinggi. Namun dengan berjalannya waktu, skor kebahagiaan mereka kembali ke tingkat sebelumnya mereka sebelum memenangi lotre. Kemudian penelitian pada orang-orang yang terkena musibah. Nah, saat awal mengalami musibah, skor kebahagiaan turun drastis. Nah, namun dengan berjalannya waktu, ternyata tingkat kebahagiaan mereka kembali ke awal sebelum terkena bencana. Yang ketiga, kekayaan. Kekayaan ternyata hanya memiliki korelasi yang sangat rendah dengan kebahagiaan. Hal ini berlaku baik level individu ataupun negara. Penduduk negara kaya ternyata hampir sama tingkatnya kebahagiaan dengan penduduk yang negaranya miskin. Lalu penelitian tentang daya tarik. Banyak orang yang mengira bahwa daya tarik fisik seperti kecantikan atau ketampanan akan meningkatkan kebahagiaan. Sehingga banyak orang yang melakukan berbagai usaha yang keras seperti olahraga, berdandan, bahkan operasi plastik demi meningkatkan daya tarik fisik. Namun penelitian membuktikan bahwa daya tarik fisik hampir tidak memiliki efek pada tingkat kebahagiaan seseorang.
Next, faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan atau circumstances. Kebahagiaan dipengaruhi pula oleh berbagai situasi kehidupan kita, sementara situasi kehidupan selalu berubah-ubah. Ya, terhadap perubahan-perubahan situasi kehidupan ini, setiap pribadi mesti berusaha menyesuaikan diri. Nah, berikut ada beberapa contoh dari sebuah penelitian klasik yang dilakukan oleh Warren Wilson pada tahun 1967 yang mengungkapkan bahwa hal-hal situasional berikut ini dipandang sangat perlu perhatikan bagi kebahagiaan seseorang. Yang pertama, uang alias mendapat gaji yang memadai atau berlebih. Yang kedua, menikah. Ketiga, berusia muda. Keempat, sehat. Kelima, terdidik dengan baik. Kelima, jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Yang selanjutnya, tingkat intelijensi bervariasi dan religius. Nah, temuan-temuan Martin Seligman kemudian melakukan kompilasi dari berbagai data penelitian lain yang lebih modern untuk meninjau ulang temuan-temuan Wilson. Berikut ini adalah tinjauan ulang Seligman 2002. Wilson 1967, bergaji besar, uang. Evaluasi yang dikompilasi oleh Seligman sampai 2002. Bagi yang kekurangan uang, bertambahnya uang meningkatkan kebahagiaan. Tetapi setelah titik tertentu, bertambahnya uang hampir tak berefek pada kebahagiaan. Selanjutnya, menikah. Ya, memiliki kaitan besar dengan kebahagiaan. Kalau pernikahannya rukun dan bahagia, maka pernikahannya bahagia. Kalau pernikahannya penuh konflik atau masalah, tingkat kebahagiaan pasangan itu akan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak menikah. Selanjutnya, usia muda. Temuan-temuan terbaru justru mengatakan bahwa kepuasan hidup cenderung meningkatkan sejalannya usia. Emosi yang menyenangkan, semangat sedikit turun sejalan dengan usia, tetapi emosi yang tak menyenangkan cenderung bersifat tetap. Yang paling menimbulkan ilusi bahwa usia muda adalah usia bahagia adalah perubahan pada emosi yang ekstrim. Semakin tua, emosi cenderung menjadi lebih stabil dan tidak lagi bergejolak. Di usia muda banyak kegembiraan yang ekstrimnya tinggi, misalnya ketika anak-anak muda having fun, ya, bersenang-senang atau bercanda tawa dengan rekan-rekannya. Kegembiraan semacam itu memang menjadi langka ditemui di usia tua, yang mengesankan bahwa orang tua sudah kehilangan kegembiraan masa mudanya. Namun di sisi negatifnya kadang luput dari perhatian bahwa usia muda juga rawan terkena emosi negatif yang ekstrim, dimanapun orang-orang tua sudah jarang juga mengalaminya. Selanjutnya, kesehatan. Ternyata kesehatan tidak terlalu berat kaitannya dengan kebahagiaan, karena orang yang menyesuaikan diri dengan kondisi kesehatan. Selanjutnya, pendidikan baik. Memperoleh pendidikan yang baik tidak berhubungan dengan kebahagiaan. Hal ini juga tidak berhubungan dengan kebahagiaan, misalnya iklim, ras, atau gender. Jenis kelamin. Secara umum, jenis kelamin tidak memiliki korelasi dengan kebahagiaan. Namun memang terdapat keunikan, perempuan cenderung lebih intens dalam menghayati emosi. Ketika mereka mengalami emosi positif, penghayatan mereka lebih positif. Sebaliknya, ketika mereka mengalami emosi negatif, penghayatan mereka juga lebih negatif. Intelijensi. Tingkat intelijensi tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan. Jadi intelijensi Anda tinggi, kecerdasan Anda tinggi, tidak ada hubungannya dengan tingkat kebahagiaan. Nah, yang terakhir ini yang sangat menarik, religiositas. Religiositas, seseorang rupanya masih menunjukkan kontribusi yang sangat signifikan pada kebahagiaan, barangkali karena agama memberikan harapan atau makna. Jadi untuk orang-orang yang beragama ya, mematuhi agamanya, menjalankan agamanya, insya Allah orang-orang yang bahagia. Lanjut ya, next faktor yang ketiga yaitu voluntary activity. Nah, dari ketiga faktor penentu kebahagiaan ini, psikologi positif memberikan penekanan terbesar pada faktor ini adalah mengapa demikian? Hal ini disebabkan faktor ini berbagai hal yang tergantung pada karakter pribadi ya. Jadi bahagia atau tidaknya tergantung karakter pribadi masing-masing. Nah,
yang bersangkutan, yaitu pilihan-pilihan saat menyikapi berbagai situasi dalam kehidupan dan menyikapi siapa dirinya. Dengan memberikan tekanan pada faktor ini, psikologi positif meletakkan tanggung jawab akan kebahagiaan pada tiap-tiap pribadi sendiri dan bukan menjadikan pribadi sebagai korban dari faktor pertama, yaitu faktor genetik ya, kontestasi genetik, faktor-faktor S, ataupun perubahan-perubahan situasi kehidupan yang tak menentu, yang faktor yang kedua ya. Kembali kita diingatkan pada makna kebahagiaan sebagai sesuatu kehidupan yang dijalani dengan baik eudaimonia dan pentingnya karakter seseorang dalam mempergumulan untuk menjadi semakin eudaimoniak untuk bisa meningkatkan faktor P secara signifikan. Nah, syarat untuk meningkatkan faktor ini adalah ada 5, yaitu yang pertama positif emotional, emotion, engagement, yang ketiga positive relationship, yang keempat meaning of life, dan yang kelima accomplishment. Pada intinya faktor yang ketiga itu faktor pribadi ya, pribadi kita. Jadi bahagia atau tidak tergantung diri kita, tergantung respon kita. Salah satu contoh misalkan, ini ada teori dari Bapak ISK kita ya, Bapak Ari Ginanjar. Dia mengatakan kalau Anda kurang bahagia, berarti ada yang salah cara Anda merespon. Nah, contoh misalkan ketika orang itu marah kepada kita, nah ini kan event, kejadian, sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Nah, ketika seorang itu marah kepada kita, ada dua pilihan. Kita balik marah atau kita tenang. Ya, kalau balik marah, ini pilihan kita. Nah, jadi event, sesuatu yang tidak bisa kita ubah, orang mau marah, orang mau benci, mau apa, tapi respon kita yang bertanggung jawab terhadap respon kita. Kalau kita pengen misalkan mau sama dengan yang marah, maka kita balik marah, tapi kita punya pilihan untuk tenang, enjoy, bersabar. Nah, sehingga hasilnya bahagia. Nah, itu adalah salah satu daripada faktor activity, voluntary activity ya. Nah, sehingga semua kebahagiaan itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Oke, demikian penjelasan singkat dari bab 3 buku Psikologi Positif. Semoga Anda bisa mencerna dan bisa bermanfaat ya. Saya merekomendasikan Anda untuk membeli bukunya supaya Anda lebih mendalami isi bukunya. Oke. Jika channel ini sangat bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman Anda, dan jangan lupa Anda yang belum subscribe, silakan like, komen, dan subscribe, karena jika konten ini berhasil menghasilkan uang, saya akan menyumbangkan 20% setiap bulannya dari hasil konten ini. Oke, setiap Anda mengklik like dan subscribe, maka otomatis secara otomatis Anda menyumbangkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan tunggu video saya selanjutnya. Selamat pagi.